Su-30 Rusia tembak jatuh Su-27 Ukraina. Pilot-pilot Labubu Zelensky sepertinya akan mendapatkan trauma stadium 4 di ruang udara mereka. Di mana satu lagi jet tempur Su-27 Ukraina, dilaporkan oleh pihak Rusia hancur dalam pertempuran udara. Dalam keterangannya pada pihak TASS tanggal 5 Februari tahun 2025. Sebuah sumber Rusia menyebutkan, bahwa jet tempur Su-27 Ukraina ditembak jatuh di daerah Pokros, Oblast Donetsk, oleh Su-30 SM-2 Rusia menggunakan rudal udara ke udara jarak jauh R-37M. Tidak main-main, menurut keterangan dari pihak Rusia, pertempuran ini tidak terjadi secara dekat, namun berada di jarak lebih dari 200 km. Di mana saat jet tempur mengudara, sistem radar dari Su-30 SM-2 Rusia dilaporkan mendeteksi pergerakan cepat dari jet tempur Su-27 Ukraina di wilayah Pokros. Tidak ingin jet tempur tersebut lepas dari radar, pilot Rusia lalu mengunci Su-27 Ukraina menggunakan rudal jarak jauh R-37M. Alhasil, rudal lalu meluncur dengan cepat menghantam Su-27 yang disebut oleh sumber Rusia berada di jarak 130 km hingga menjadi martabak goreng. Terkait serangan jarak jauh dari Su-30 Rusia, sumber-sumber Ukraina menyebutkan, bahwa mereka mengakui, salah satu pilot Su-27 yang ditugaskan ke garis depan, yaitu Kapten Ivan Bolotov dikonfirmasi tidak kembali dari misinya, dan posisi jet tempur Su-27 tiba-tiba hilang dari radar. Namun sayangnya, sumber Ukraina tidak mengonfirmasi penyebab Su-27 mereka tidak kembali ke pangkalan. Tetapi jika kita adu dengan klaim dari pihak Rusia, maka klaim Su-30 Rusia menembak jatuh Su-27 Ukraina adalah benar. Terkait pilot Labubu yang saat ini telah menjadi roh gentayangan. Menurut keterangan dari pihak Ukraina, pilot Su-27 yang burungnya belum disunat itu bernama Kapten Ivan Bolotov, yang saat ini berusia 24 tahun. Dia adalah seorang pilot muda yang berasal dari Brigade Penerbangan Taktis ke-81 dan telah menerbangkan misi tempur sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Atau dengan kata lain, meskipun muda, jika melihat jam terbangnya sejak 2022, maka pilot Ukraina ini boleh dikatakan sangat berpengalaman, karena sudah pasti, si Bolotov sudah keluar masuk wilayah Ukraina untuk melakukan banyak serangan dalam rentang waktu 3 tahun. Namun sayangnya, petualangan tersebut berakhir pada Februari tahun 2025 akibat dicium rudal Abah Putin Al-Biruni. Terkait gugurnya Kapten Bolotov, pejabat Ukraina pada tanggal 5 Februari tahun 2025 dalam keterangannya mengonfirmasi bahwa Kapten Bolotov dipastikan telah modar, sembari menyebutkan Bolotov sebagai pejuang pemberani dan tak tergantikan, tanpa merinci insiden yang merenggut nyawa pilot tersebut. Terkait rontoknya jet tempur Su-27 Ukraina di jarak jauh ini, para analis militer Barat menyebutkan bahwa kematian Bolotov di langit menyoroti kondisi berbahaya yang dihadapi Angkatan Udara Ukraina. Ini adalah situasi berbahaya, Ukraina harus bersaing dengan kemampuan rudal jarak jauh canggih Rusia. Para analis Eropa mencatat, bahwa rudal R-37 memiliki jangkauan maksimum 300 km. Dan ini dapat menimbulkan ancaman signifikan bagi pilot Ukraina yang beroperasi di dekat garis depan. Belum lagi, dengan hilangnya satu Su-27, maka hal ini semakin menguras armada jet tempur garis depan Ukraina yang tercatat hanya tersisa 20 ekor flanker. Selain itu, menurut laporan Rusia, setelah penghancuran jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina, militer Rusia berhasil menyadap komunikasi radio komando Ukraina, yang merekam percakapan atas militer Ukraina membahas hilangnya pesawat dan alasan untuk menyatakan versi resmi jatuhnya pesawat tempur tersebut. Misalnya, kegagalan sistem hidrolik Su-27 yang hancur itu milik Brigade Penerbangan Taktis 831 Angkatan Udara Ukraina, yang berpangkalan di lapangan udara Mirgorod di wilayah Poltava. Terkait rudal R-37M, para analis militer Rusia menyebutkan, untuk saat ini, R-37M telah menjadi hampir tak tertandingi, dengan sedikit pesaing potensial. Angkatan Udara kami telah melengkapi jet tempur Su-35 dan Su-30 dengan rudal udara ke udara jarak jauh R-37M yang mampu menyerang target udara pada jarak hingga 300 km. Dengan kemampuan ini, memungkinkan pesawat kami beroperasi di luar wilayah udara Ukraina Tengah,
dan Barat yang dijaga ketat, yang dikontrol oleh sistem pertahanan udara Ukraina dan diawasi secara ketat oleh pesawat peringatan dini NATO. Ini adalah rudal jarak jauh modern yang diproduksi sepenuhnya oleh perusahaan Vympel, sebuah perusahaan Rusia ternama yang mengkhususkan diri dalam pengembangan sistem rudal udara ke udara. Meskipun dikembangkan pada tahun 1980-an untuk amunisi pencegat ketinggian tinggi seperti MiG-31. Namun varian terbaru, R-37M mulai dikembangkan pada awal tahun 2000. Dan kemudian menyusul dengan varian lainnya dari seri 1 dan 2. Dan lebih gilanya, karena keakuratan dan jarak serangnya. Rudal ini juga diinstal pada jet tempur canggih seperti Su-35, Su-30, hingga Su-57.